يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan kepada kita bersama ketika kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, masjid yang diabadikan ceritanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu masjid yang dibangun berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang datang ke kota Madinah kemudian mereka beribadah di dalam Masjid Rasulullah, maka mereka akan merasakan iman mereka bertambah kepada Allah, sebagaimana pula bertambah ketakwaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu merupakan di antara salah satu tujuan kota Madinah, di antara salah satu namanya adalah Darul Iman. Karena memang Madinah memiliki banyak sekali nama. Di antara nama kota Madinah adalah Al-Madinah. Madinah juga dinamakan dengan Darul Hijrah, juga dinamakan dengan Darul Iman, juga dinamakan dengan Al-Habibah, juga dinamakan dengan Al-Mafudhah, juga dinamakan dengan Darul Akhyar, juga dinamakan dengan Darul Abrar, juga disebut dengan Akalatul Qura, juga disebut dengan Baladul Rasul, juga disebut dengan Zatun Nakhlin. Banyak sekali nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk kota Madinah. Dan di antara salah satu nama yang disebutkan oleh Nabi untuk kota Madinah adalah Darul Iman. Artinya bahwa Madinah itu adalah kampungnya iman. Apa rahasia yang ada di dalam hadis Nabi SAW tersebut? Di antara salah satu maknanya adalah kabar gembira bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Seolah-olah Nabi SAW menyebutkan, siapapun yang datang ke kota Madinah, maka tidak ada yang membuat mereka datang ke sana kecuali karena dorongan iman yang ada di dalam dadanya. Sehingga dari timur datang ke kota Madinah karena iman, dari barat datang ke kota Madinah karena iman, dari utara datang ke kota Madinah karena iman, dari selatan pun demikian keadaannya, sehingga berkumpul orang-orang yang beriman di kota Madinah. Maka dengan itulah Nabi mengatakan, innal imana la yahlisu ilal Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali dan berkumpul di kota Madinah. Artinya Rasulullah memberikan pujian dengan isyarat bahwa semua mereka yang ada di kota Madinah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama ikhwatul Islam. Maka wajar kalau selalu kita mengenang, mengingat, mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena memang di antara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Artinya kita kembali mengulang nikmat yang pernah ada, mengulang nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Dengan itu pula lah kita akan selalu mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, Engkau berikan kepadaku kelebihan dibandingkan dengan saudara-saudaraku yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah terindah dari Allah kepada kita sebagai umatnya. Sehingga dikala Nabi kita adalah hadiah yang terindah dan Nabi adalah Nabi yang paling mulia, maka dengan itu pula lah umat Nabi menjadi umat yang mulia di antara umat-umat yang ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian adalah umat yang wasat. Dan wasat itu artinya adalah yang terbaik. Sebagaimana Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, maka umat Nabi pun adalah umat yang terbaik kalau seandainya mereka mau taat kepada Allah, kalau seandainya mereka mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Nabi juga mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, sesungguhnya semua umatku tanpa terkecuali mereka yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya mereka masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Semua kita mau. Tapi Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka mereka pasti masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mau taat, maka merekalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu menyebutkan riwayat yang sangat indah disebutkan oleh Nabi, bahwa di dalam surga ada 120 barisan, 80 barisan dari barisan surga itu berasal dari umat Muhammad bin Abdullah. Artinya 2/3 isi surga adalah umatnya Rasulullah SAW. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara salah satu yang 2/3 tersebut. Makanya di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang meminta surga 3 kali dalam satu hari, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dirinya ke dalamku. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali dalam satu hari, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dariku. Sehingga di antara kewajiban kaum muslimin, tidak boleh mereka melewati satu hari kecuali mereka mengatakan, ya Allah, inni as'alukal jannah, inni as'alukal jannah, inni as'alukal jannah. Dan tidak boleh mereka melewati hari kecuali mereka mengatakan, wa a'udzubika minan nar, wa a'udzubika minan nar, wa a'udzubika minan nar. Dan itu merupakan di antara hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala mereka adalah orang yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan karunia dan kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang masalah ibadah yang mulia, yaitu ibadah yang insyaallah semua kita akan melakukannya, yang dikenal dengan ibadah haji, ibadah yang tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali kalau seandainya kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hajja lillah, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ini selalu kita ingatkan ikhwatul Islam, ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah haji, jangan ada tujuan kita karena ingin dipanggil, dipuji, disanjung oleh manusia. Hilangkan itu semua dari jiwa. Karena Nabi SAW mengatakan, man hajja lillah, barang siapa yang melakukan ibadah haji karena Allah. Karena di antara rukun Islam yang paling berat bagi kita untuk menahannya adalah melaksanakan ibadah haji. Dikala kita mengucapkan kalimat syahadat, kita bisa diam-diam di dalam rumah kita mengucapkan kalimat syahadat siang dan malam, dan itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dikala kita melakukan ibadah salat 5 kali sehari semalam, kita salat berjamaah bersama kaum muslimin. Belum lagi salat sunat yang kita lakukan di rumah, kita bisa menahannya, kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita bisa berpuasa, kita bisa menjaganya. Dikala kita zakat, kita juga bisa menyembunyikannya. Namun dikala kita melaksanakan ibadah haji, jangan sampai kita gagal di sana. Satu-satunya tujuan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dibilang haji, mau dibilang hajjah, kita tidak peduli. Mau tidak dipanggil juga tidak menjadi masalah. Makanya ibadah ini ikhwatul Islam, yang kita kenal dengan rukun Islam, yang paling berat itu adalah melaksanakan ibadah haji. Apa contohnya? Misalnya, contoh yang paling ringan saja ikhwatul Islam, dikala kita pulang dari melaksanakan ibadah haji, misalnya nama kita Ahmad, misalnya kita pulang ke kampung halaman, kemudian ada teman lama, kita baru pulang dari menunaikan ibadah haji, pulang dari tanah suci, kemudian tiba-tiba kawan kita ini mengatakan, wahai Pak Ahmad, bagaimana tanggapan kita? Maka kita akan mengatakan, wahai saudaraku, kesini kamu. Tidakkah kamu tahu, ini peciku sudah berwarna putih, mahal harganya. Bisa dipahami? Kita kalau tidak dipanggil dengan kalimat ini ikhwatul Islam, ada perasaan di dalam jiwa dan raga, ada masalah. Walaupun kita tidak jelaskan, tapi
seolah-olah ada masalah yang tidak selesai di sana. Kita salat, tidak pernah kita dipanggil dengan bapak salat. Kita zakat, tidak pernah dipanggil dengan bapak zakat, padahal siang dan malam kita melakukannya. Begitu juga dengan puasa. Nah, dikala kita melaksanakan ibadah haji, kita juga tidak perlu bapak haji atau bapak ibu haji. Bisa dipahami? Apa bedanya antara satu rukun dengan rukun yang lainnya? Iya, kalau ada yang memanggil alhamdulillah, kalau tidak ada yang memanggil juga alhamdulillah, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah, karena semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah yang membanggakan kita. Makanya dikala kita berada di Arafah, dikala kita memakai pakaian ihram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, lihat hambaku, mereka tanpa berpakaian kecuali 2 helai saja. Kemudian mereka berada di sana, mereka berdoa di sana. Kenapa mereka melakukan yang demikian? Maka malaikat juga mengatakan, ya Allah, engkau yang paling tahu. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Wahai malaikatku, saksikanlah bahwa semua mereka yang ada di sana, aku selamatkan mereka dari api neraka dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Artinya ikhwatul Islam, tapi itu kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jangan pernah jadikan ibadah yang mulia ini ada bagian manusia di dalamnya. Dan sebelumnya telah kita jelaskan, di antara salah satu caranya, selama bisa bagi kita menyembunyikan ibadah, sembunyikanlah. Dikala kita berada di Arafah, tidak usah orang tahu, cukup antara kita dengan Allah. Dikala kita berada di Mina, tidak usah orang tahu, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita bermalam di Muzdalifah, cukup kita yang tahu dengan Allah, tidak usah orang lain tahu. Jangan semua kegiatan yang kita lakukan di ikhwatul Islam harus disampaikan kepada manusia. Oh, saya sedang seperti ini, saya sedang seperti ini. Kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Misalnya kita sedang berada di Arafah, kemudian kita menghubungi orang tua kita, ayah, ibu, sekarang saya berada di Arafah, tolong doakan saya. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau kepada semuanya, sambil kita berdoa di Arafah, kemudian kita live di sana, sedang berdoa di Arafah, kita beribadah untuk siapa? Mohon maaf ya kalau kasar ya, tapi ibadah ini berat di ikhwatul Islam. Sehingga sebelumnya telah kita jelaskan, setiap kali kita akan meninggalkan Madinah, kemudian kita berada di miqat, maka ingatlah doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, semua kita yang akan meninggalkan kota Madinah, kemudian mereka sampai di miqat di Bir Ali atau yang kita kenal dengan Zulhulaifah, maka setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik atau labbaik Allahumma umratan, bagi mereka yang tamattu', kemudian mereka naik ke atas bisnya, kendaraannya, maka dia mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Jangan tidak ada di antara kita mengucapkan kalimat ini, karena ini merupakan langkah awal dikala kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bermohon kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, kami melakukan ibadah haji ini tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Allahumma hajjatan, ya Allah, kami melakukan ibadah haji la riya'a fiha, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah. Sehingga bagi kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah, maka jangan lupakan doa yang sangat mulia, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Siapa yang belum hafal? Yang belum hafal? Tapi berarti Allahumma, insyaallah hafal semua ya. Allahumma hajja, hafal semua. La riya'a fiha wala sum'ah. Hanya 4 kata saja ikhwatul Islam. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hajja lillah falam yarfuth. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian falam yarfus. Rafas itu ikhwatul Islam adalah di antara salah satu bentuk kita bermain-main, banyak bercanda gurau ataupun yang semisalnya. Walam yafsuq, dan mereka juga tidak melakukan kefasikan. Artinya karena kita datang ke sini untuk beribadah kepada Allah. Makanya 2 hal ini ikhwatul Islam kita berusaha untuk menjauhinya. Yang pertama, kita jangan sering bercanda. Bercanda itu ikhwatul Islam bukan berarti tidak boleh, tapi dikala kita berada di tanah haram, tujuan kita di sini, kita antrian 20 tahun, 30 tahun, kemudian ada kesempatan, maka bukan bercanda kita datang ke sini, atau lebih banyak bercandanya, bukan tidak main-main. Bercanda itu banyak macamnya ikhwatul Islam. Dikala kita berada di tempat tinggal, kemudian bersama keluarga, apalagi bercanda dengan tanah haram,
dan yang semisalnya, maka usahakan, karena ingat, terutama dikala kita berada di kota Madinah, kita sedang berada di kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kampung Nabi. Berarti semua mereka yang ada di kota Madinah, maka mereka pernah menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa. Maka wajib bagi kita untuk menjaga tanah haram tersebut. Dan di antara salah satunya fala yarfus, jangan banyak mereka melakukan rafas. Begitu juga walam yafsuk, mereka yang tidak melakukan kefasikan. Apa maknanya ikhwatul Islam? Man hajja lillah walam yarfus, mereka yang tidak rafas, mereka yang tidak melakukan kefasikan. Kefasikan itu lebih banyak lalainya daripada ibadahnya. Makanya kita bisa mengukur diri kita dikala kita berada di tanah haram, Makkah atau Madinah, kita lebih banyak ibadah atau lalainya. Maka dikala kita berada di tanah haram, terkhusus dikala kita berada di kota Madinah, diusahakan kita hanya melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada perkara-perkara yang mubah pun ikhwatul Islam, kita usahakan untuk meninggalkan perkara tersebut. Seperti misalnya kita datang ke kota Madinah, kemudian di tempat penginapan kita, tentu di setiap hotel kita itu ada televisinya. Kemudian ada pertandingan bola misalnya. Boleh tidak kita menonton bola? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pantas tidak kita menonton bola di kota Madinah dikala kita menunaikan ibadah yang mulia? Pantas atau tidak? Sesuatu yang sedemikian saja tidak pantas bagi kita lakukan, bagaimana dengan perkara-perkara yang makruh? Bagaimana kalau kita merokok misalnya? Mohon maaf ya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meninggalkannya. Karena ini kampung halaman Nabi, yang mubah-mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya. Bagaimana yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan haji yang mabrur. Karena hadisnya ikhwatul Islam demikian, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk. Yafsuk itu melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan memberikan dan mendatangkan kerugian bagi dirinya. Kami mohon maaf ya kalau kasar ya, tapi ini harus kita sampaikan. Kenapa demikian? Apabila mereka berhasil melakukannya, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka tidaklah mereka pulang ke kampung halamannya kecuali ibarat anak yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa ada dosa dan noda. Dan itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita tidak melakukan yang demikian, karena di dalam mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan pahala yang luar biasa, itu ada perjuangan yang berat. Dan selalu kita katakan, karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, silakan kita main-main. Tapi ini hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Maka butuh perjuangan. Salah satunya falam yarfus walam yafsuk. Hindari perbuatan yang akan mendatangkan dosa. Apalagi yang makruh atau yang haram, itu tidak pantas rasanya kita melakukannya dikala kita berada di tanah haram. Makanya tanah haram, kenapa disebut dengan tanah haram? Karena banyak di antara kita yang harus meninggalkan perbuatan yang biasa kita lakukan di tanah halal. Karena disebut dengan tanah haram, berarti ada tanah halal. Haram kenapa disebut dengan haram? Haram disebut dengan haram berarti harus kita hargai dan harus kita hormati. Maka disebut dengan haram. Haram itu artinya menghormati. Dikala kita berada di kampung halaman Nabi, maka ingat ikhwatul Islam, ini kampung Nabi. Jangan pernah kita kotori kampung Nabi SAW dengan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwatul Islam, hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Amr bin As, dia satu zaman, satu level, satu angkatan dengan Umar bin Khattab, dengan Khalid ibn Walid, dengan Ikrimah. Mereka satu angkatan, kalau satu level lah kalau bahasa kitanya. Dan dia termasuk orang yang terlambat masuk ke dalam agama Islam. Dia dan Khalid masuk ke dalam agama Islam kurang lebih setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya mereka terlambat masuk ke dalam agama Islam. Sehingga dikala dia terlambat masuk ke dalam agama Islam, maka dia pada akhirnya diberikan hidayah oleh Allah. Dia bersama Khalid bin Walid, dia menghadap kepada Nabi SAW. Dia ragu, dia khawatir karena terlalu banyak dosanya. Amr bin As, dia takut kepada Allah ketika dia masuk Islam, dosanya terlalu banyak, sama dengan Khalid. Bukankah Khalid yang membunuh kaum muslimin dan membunuh sahabat Nabi SAW dikala terjadi perang Uhud? Bukankah Amr bin As dialah yang memancing emosi musuh-musuh untuk menghadapi Nabi SAW atau untuk menghancurkan kaum muslimin, sehingga dosa mereka terlalu banyak? Kemudian ikhwatul Islam, maka dia datang bertanya kepada Nabi, kemudian menyebutkan keluh kesahnya, ya Rasulullah, aku terlalu banyak dosaku, banyak dosanya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ama alimta ya Amar, wahai Amar, tidakkah kamu tahu
annal Islam yahdimu ma kana qablah, bahawa sesungguhnya ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka semua dosa-dosa mereka yang telah berlalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan tidakkah kamu tahu bahawa orang yang hijrah, terkhusus hijrah dari Makkah menuju Madinah, mereka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, tidakkah kamu tahu wahai Amr bahawa orang yang melaksanakan ibadah haji semua dosanya akan digugurkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada kita kaum muslimin, kalau ada di antara kalian yang merasa dosa kalian terlalu besar, terlalu banyak, sehingga kalian merasa tidak ada lagi tempat kalian lari, maka di antara salah satu untuk menggugurkan semua dosa yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Sehingga dengan demikian Amr, Khalid, sahabat yang lainnya, mereka berhaji bersama Rasulullah SAW. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, kewajiban ibadah haji adalah kewajiban yang terakhir diwajibkan kepada kaum muslimin, dan dia baru diwajibkan kepada Nabi SAW pada tahun ke-9 Hijriah. Kemarin kita menyebutkan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin baru pada tahun ke-9 Hijriah. Bukan berarti sebelum tahun ini orang tidak melaksanakan ibadah haji, tapi haji mereka, haji yang belum ada aturannya dari agama. Kemudian ikhwatul Islam, ketika ibadah haji ini diwajibkan pada tahun ke-9 ini, Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji. Kenapa Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah? Padahal ibadah haji diwajibkan di sana, namun Nabi tidak melakukannya. Di antara salah satu alasannya ikhwatul Islam, yang pertama, karena tahun ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya adalah tahun di mana orang banyak datang ke kota Madinah, masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka belajar agama kepada Rasulullah SAW. Bukankah pada tahun sebelumnya yang kita kenal dengan Fathu Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, salah satu efeknya maka banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam, dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, maka banyak orang yang masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka mereka datang ke kota Madinah. Karena kota Madinah, di sana ada Nabi SAW. Dan dikala mereka masuk Islam, maka mereka tentunya ingin belajar agama. Dan tidak ada belajar agama yang paling bagus kecuali di kota Rasulullah SAW. Makanya sebelumnya kita menyebutkan ikhwatul Islam, sebuah hadis yang tidak ada duanya di dunia. Bahkan dengannya Imam Malik mengatakan bahawa Madinah lebih utama daripada Mekah dalam sisi ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka melakukan kebaikan dan mereka belajar agama, atau mereka mengajarkan agama, ingat pahalanya. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Selama mereka melakukan yang demikian, maka status mereka sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah yang paling mulia yang dilakukan di kota Madinah, sehingga orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, mereka datang berbondong-bondong datang ke kota Madinah belajar kepada Nabi, dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Maka tahun ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud yaitu tahun di mana banyak orang datang ke kota Madinah, mereka ingin belajar agama kepada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, dan kita tahu biasanya Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi, atau yang kita kenal dengan Raudhah, sebelumnya pernah kita jelaskan, di dalam Raudhah itu ada tempat-tempat yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Kemarin kita telah menjelaskan Raudhah. Raudhah itu Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Mengapa disebut dengan taman surga? Karena siapapun yang beribadah di dalamnya, seolah-olah ibadah yang dia lakukan bisa mengantarkan mereka ke dalam surga yang sesungguhnya. Maka disebut dengan raudhatun min riyadul jannah.
atau juga makna lain disebutkan oleh para ulama. Karena tempat yang tadi diberikan batasan oleh Nabi di antara rumah dan mimbar Nabi. Ingat, mimbar Nabi itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Tapi lokasi mimbar yang ada sekarang itu adalah lokasi mimbar Nabi. Tapi mimbar Nabi itu sudah hilang, sudah terbakar. Karena sering terjadi kebakaran di dalam Masjid Nabawi dulunya. Dan salah satu yang terbakar adalah mimbar Nabi. Walaupun mimbar Nabi ini terbakar, mimbar sekarang lokasinya adalah mimbar Nabi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, antara keduanya, maka itu adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat ini ikhwatul Islam betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka disebut dengan taman-taman surga. Kemudian juga di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, bahwa lokasi ini di antara rumah dan mimbar nanti di akhir zaman akan diangkat oleh Allah dan dijadikan menjadi bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Maka dari makna-makna inilah para ulama mengatakan raudhatun min riyadhil jannah, taman di antara taman-taman surga. Nah, Nabi SAW biasa duduk di dalamnya. Dan dikala Allah mudahkan bagi kita datang ke taman surga, ke dalam raudhah, maka kita bebas beribadah di dalamnya. Walaupun ibadah yang paling mulia adalah ibadah salat. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah salat, seperti misalnya dikala dia antriannya 2 jam, kemudian dia buang angin, apa yang harus dia lakukan dikala dia berada di raudhah? Tidak mungkin lagi dia melaksanakan ibadah salat, kecuali kalau dia berwudu. Berarti kalau dia tidak berwudu, maka dia bisa melakukan ibadah yang lainnya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, baca Quran, apapun yang dia lakukan. Karena Nabi mengatakan apapun ibadah yang dilakukan di dalamnya, semua ibadah ini seolah-olah bisa mengantarkan dia ke dalam surga yang sesungguhnya. Walaupun ibadah yang paling mulia adalah melakukan ibadah salat di dalamnya. Karena memang tidak ada kekhususan di raudhah kita melakukan ibadah salat di ikhwatul Islam, tapi disebutkan secara umum apapun ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya, maka lakukanlah. Kalau kita bisa mengumpulkan semua ibadah, alhamdulillah, kita bisa salat di dalamnya, kita juga bisa berzikir, kita juga bisa berdoa, kita juga bisa baca Quran, maka lakukanlah semuanya, dan itulah yang terbaik. Nah, biasanya Nabi SAW di raudhah itu ada tiangnya, dan setiap tiang itu ada nama-namanya. Ada yang namanya tiang Nabi SAW dengan keluarganya. Ada tiang disebut oleh Nabi SAW di mana Nabi selalu bercerita dengan para sahabatnya. Ada tiang yang namanya adalah tiang wufud. Tiang wufud itu artinya tiang di mana Nabi menyambut orang-orang yang belajar agama masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi SAW menyediakan dan biasanya Nabi duduk di sana. Nah, itulah yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi disebutkan dengan orang yang masuk ke dalam agama Islam, sehingga Nabi tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Nabi tidak melaksanakan ibadah haji, tapi para sahabat mereka tetap melaksanakan ibadah haji, namun mereka dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, apa alasan yang kedua kenapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah? Di antara salah satu alasannya, karena kota Mekkah pada waktu itu belum steril, artinya belum 100% atau belum sempurna, masih ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tinggal di dalamnya. Masih ada orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalamnya. Karena ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekkah, Nabi SAW tidak pernah memberikan paksaan kepada orang-orang yang ada di sana. Kalau kalian tetap tinggal di Mekkah, maka wajib bagi kalian masuk ke dalam agama Islam. Tidak pernah disebutkan oleh Nabi yang demikian. Artinya Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi sampai di Mekkah, kemudian orang-orang Mekkah mereka merasa bersalah karena yang selama ini menzalimi Nabi adalah orang-orang yang ada di Mekkah. Dan orang-orang yang ada di Mekkah itu tidak lain tidak bukan adalah keluarga Nabi itu sendiri. Yang menzalimi Nabi, yang mengusir Nabi, yang tidak menerima dakwah Nabi, bukan orang lain, tapi keluarga Nabi SAW. Sehingga dikala terjadi Fatu Mekkah, maka yang pertama kali minta maaf adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ikhwatul Islam, kita tahu siapa Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah mertua Nabi, yang mana putrinya bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Nabi secara online. Itu bahasa kerennya. Jadi Ummu Habibah yang bernama Ramlah itu menikah dengan Nabi. Mereka tidak bertemu. Ummu Habibah dia berada di Habasyah, Nabi berada di kota Madinah. Karena Ummu Habibah termasuk orang yang pertama kali hijrah di Habasyah bersama suaminya.
ketika hijrah dan tinggal di Habasyah, maka suaminya meninggal. Siapa temannya di sana? Siapa keluarganya di sana? Tidak ada. Dan Nabi tahu informasinya. Maka Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Nabi berada di Madinah, Ummu Habibah berada di Habasyah. Bukankah nikah online namanya? Online zaman dulu ya. Artinya jaraknya jauh, tapi Nabi menikah dengannya. Kemudian pada akhirnya dia datang ke kota Madinah dan baru serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tuanya? Abu Sufyan. Siapa itu Abu Sufyan? Orang yang paling berada di geranda terdepan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Sufyan itu ada dua. Yang pertama Abu Sufyan mertua Nabi, yang kedua Abu Sufyan sepupu Nabi, masih keluarga. Yang satu mertua, yang satu sepupu. Abu Sufyan bin Haris namanya. Haris itu abangnya Abdullah, saudara daripada ayah Nabi. Berarti anak paman Nabi. Berarti dia adalah sepupu Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, yang memusuhi Nabi bukan orang lain. Yang memusuhi Nabi berasal dari keluarganya. Dan salah satu yang paling besar permusuhannya terhadap Nabi adalah dua Abu Sufyan yang tadi telah kita sebutkan. Abu Sufyan bin Harb yang itu merupakan mertua Nabi, dan Abu Sufyan bin Haris yang itu merupakan sepupu Rasulullah SAW. Dikala sampai di Mekah, maka orang-orang Mekah tidak mungkin lagi bisa melawan orang-orang Madinah, atau tidak mungkin lagi bisa melawan pasukan kaum muslimin. Sehingga pada akhirnya mereka pun minta maaf. Bagaimana cara mereka meminta maaf kepada Nabi? Bahasa yang diucapkan oleh Abu Sufyan adalah bahasa yang sama diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka menzalimi Nabi Yusuf, dan pada akhirnya mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf. Sama ceritanya. Makanya surat Yusuf itu merupakan surat yang paling indah, terutama dikala kita mengalami kesedihan dalam kehidupan. Nabi dikala sedih, Allah turunkan surat yang sempurna ceritanya, yaitu surat tentang Nabi Yusuf. Karena itu merupakan sejarah yang paling indah. Dan kita selalu mengatakan sejarah adalah cerita lama, dan sejarah itu akan berulang dan berulang sampai terjadinya hari kiamat. Makanya belajar sejarah bukan untuk belajar saja, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan kekinian. Iya, mungkin cerita alurnya berbeda, tapi ceritanya itu saja. Di antara salah satu contohnya, kita tahu Nabi Yusuf, siapa yang menzaliminya? Saudara kandungnya satu ayah berbeda ibu. Namun mereka adalah saudaranya, saudara satu ayah, satu darah daging. Merekalah yang ingin membunuh Nabi Yusuf. Merekalah yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian merekalah yang menjual saudaranya, sehingga saudaranya menjadi budak. Kemudian pada akhirnya Nabi Yusuf dijual menjadi seorang budak di sebuah daerah yang bernama Mesir. Kemudian dikala dia menjadi budak, setelahnya dia pun masuk ke dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Kemudian setelah perjuangan yang sekian lama, baru Allah angkat namanya. Karena orang yang diangkat oleh Allah pasti mendapatkan perjuangan dan pengorbanan yang sangat berat sebelumnya. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini, mereka tidak lagi bisa menyalahkan Nabi Yusuf, tidak bisa lagi mengalahkan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang besar di sana. Kemudian mereka butuh kepada Nabi Yusuf. Kemudian mereka ingin minta maaf kepada Nabi Yusuf, karena merekalah yang selama ini menzalimi saudaranya. Apa kata saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf? Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatiin. Mereka mengucapkan, wahai Yusuf, sesungguhnya Allah telah melebihkan dirimu dari kami, dan kami dulu adalah orang-orang yang bersalah. Kalimat yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, kalimat itu pula lah yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu dari kami, dan kami dulu adalah orang-orang yang bersalah. Sama ucapannya. Begitu juga jawaban Nabi Yusuf, sama dengan jawaban Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi Yusuf? Tallahi la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Yusuf, karena bagaimanapun itu adalah saudaranya. Nabi adalah seorang yang bersih jiwanya, dadanya. Mereka tidak pernah menanamkan kebencian dalam dirinya, terutama kepada keluarganya. Makanya ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, apabila kita ada masalah dengan rahim, maka selesaikan sebelum kita datang melaksanakan ibadah haji. Rahim itu siapa? Rahim itu yang pertama ayah, ibu. Saudara ayah, saudara ibu. Saudari ayah, saudari ibu. Saudara kita dan saudari kita, yang satu ayah atau yang satu ibu, atau yang satu ayah dan satu ibu, itu semuanya disebut dengan rahim.
Selain itu disebut dengan ukhuwah. Misalnya sekarang antara kita dengan yang lain, ini disebut dengan ukhuwah, persaudaraan se-Islam. Tapi kalau tadi yang kita sebutkan disebut dengan rahim. Barang siapa yang masih ada masalah dengan rahimnya, maka jangan dulu beribadah kepada Allah, percuma. Karena orang yang memutuskan tali rahimnya, ibadahnya tidak akan diangkat walau hanya satu jengkal dari kepalanya. Percuma kita melaksanakan ibadah haji kalau kita ada masalah dengan ayah dan ibu, kalau kita ada masalah dengan paman, dengan bibi, kalau kita ada masalah dengan saudara atau saudari, telepon mereka, hubungi mereka, sebutkan, aku ingin melaksanakan ibadah haji, tolong maafkan kesalahan yang pernah aku lakukan. Kalau kamu yang melakukan kesalahan, aku maafkan. Itu saudara kita, keluarga kita, maka disebut dengan rahim. Dan rahim itu tidak banyak di kota Islam. Rahim itu tidak banyak, hanya orang-orang yang tadi kita sebutkan. Artinya yang satu rahim dengan kita. Makanya ikhwatul Islam, para nabi dan para rasul itu merupakan sifat yang paling mulia. Mereka tidak memiliki sifat dendam di dalam hatinya. Sehingga Nabi Yusuf menjawab, la tasriba alaikumul yawm, kalian tidak bersalah, tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah pasti akan memaafkan kalian karena Allah adalah zat yang maha pemaaf. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf itu jugalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalian pergi, izhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian pergi wahai orang-orang Mekah, kalian adalah orang-orang yang bebas. Nabi tidak memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam pada waktu itu. Sehingga dengan demikian, karena melihat akhlak Nabi yang betul-betul mulia, maka mereka sendiri yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Terjadi di bulan, karena Fathu Mekah itu terjadi di bulan apa? Kalau tahunnya kita telah menyebutkan tahun ke-8 Hijriah, tapi bulannya bulan apa? Ada dua kejadian yang sama-sama bulannya terjadi di bulan yang mulia. Yang pertama perang Badar, dan yang kedua Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan. Artinya ikhwatul Islam, setelah bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, Nabi pulang ke kota Madinah. Ketika Nabi pulang ke kota Madinah, maka banyak orang yang datang ke kota Madinah untuk belajar agama, sehingga Nabi disibukkan dengan mengajar mereka. Dalam sisi lain, di kota Mekah masih ada di antara mereka yang belum beriman kepada Allah, tapi mereka tetap berada tinggal di Mekah, dan mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi tidak mau ibadah hajinya bercampur dengan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua inilah alasan mengapa Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah, dan Nabi baru melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya yang kita kenal dengan Haji Wada'. Kemudian di kota Islam, ketika Abu Bakar yang memimpin ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah, kemudian Abu Bakar sampai di Mina, maka Ali bin Abi Thalib kembali diutus oleh Nabi SAW untuk pergi ke Mekah menyampaikan suatu surat yang sangat agung dan mulia, disebut dengan surat Bara'ah, atau yang kita kenal dengan surat Taubah. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah. Kenapa tidak diawali dengan basmalah? Karena tidak pas basmalah dengan Bara'ah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus membedakan dua kalimat. Ada yang disebut dengan basmalah, ada disebut dengan tasmiyah. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, Bismillah sahaja. Bisa dibedakan antara keduanya. Kalau basmalah sampai akhir, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, maka cukup dengan mengucapkan Bismillah sahaja. Seperti misalnya, dikala kita minum air zam-zam, dikala kita minum, maka minum dengan tangan kanan, maka ucapkan tasmiyah. Berarti apa ucapannya? Bismillah. Karena Nabi mengatakan Samillah, maka ucapkanlah tasmiyah. Berarti kita mengucapkan Bismillah, langsung diminum. Itu perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah adalah surat Bara'ah, karena tidak nyambung. Bismillah itu artinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tiba-tiba awal ayatnya Bara'atun minallahi wa rasulih, Allah dan nabinya berlepas diri. Tidak nyambung. Karena berlepas diri tidak nyambung dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak pas diawali dengan Bismillah. Makanya ayat ini ikhwatul Islam merupakan ayat yang dahsyat. Dan kenapa bentuk kedahsyatannya? Karena dikala Abu Bakar datang melaksanakan ibadah haji, memimpin kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijriah, maka Nabi mengutus salah seorang menantunya bernama Ali bin Abi Thalib untuk membacakan ayat ini kepada orang-orang yang ada di Mekah.
Ali pada waktu itu dia tidak melaksanakan ibadah haji karena dia baru saja diutus oleh Nabi SAW pergi ke sebuah daerah yang bernama Yaman. Kemudian dikala dia pulang, maka dia diperintahkan oleh Nabi dengan tugas yang kedua, yaitu sampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah mumpung lagi melaksanakan ibadah haji. Karena rata-rata orang-orang yang ada di sana, mereka beriman, tidak beriman, mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ayat ini supaya cepat sampainya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali untuk menunggangi onta Nabi SAW, melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah supaya cepat. Karena onta Nabi disebut dengan apa nama onta Nabi? Qaswa. Apa arti Qaswa? Apa arti Qaswa? Qaswa itu diambil dari Qab-Sin ya, Aqsa. Apa arti Aqsa? Masjid Aqsa apa artinya? Kita yang selalu berbicara tentang Masjid Aqsa, apa arti Aqsa? Aqsa itu artinya sesuatu nan jauh. Karena Masjid Aqsa disebut dengan Masjid Aqsa karena dia jauh dari Masjid Haram Makkah dan Madinah, maka disebut dengan Aqsa. Kemudian ikhwatul Islam, Qaswa sama maknanya. Qaswa itu artinya onta yang jauh, artinya dia tidak bisa dibandingkan dengan onta-onta yang lainnya. Jauh perjalanannya, jauh kekuatannya, maka onta Nabi disebut dengan Qaswa. Artinya ketika Ali menunggangi onta Qaswa, maka biasanya perjalanan yang ditempuh dalam 6 hari 6 malam bisa ditempuh dalam waktu 3 hari 3 malam. Karena onta yang dipakainya adalah onta Rasulullah SAW. Kemudian ketika Ali sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka Abu Bakar melihat dari kejauhan ada onta Nabi. Karena onta Nabi itu, Nabi membeli onta Qaswa dari siapa? Dari siapa Nabi membeli ontanya? Dari Abu Bakar Siddiq. Tidakkah kita tahu dikala Nabi ingin hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapkan perbekalan kita untuk hijrah. Dan di antara salah satu perbekalannya adalah 2 ekor onta, satu untuk Abu Bakar Siddiq dan satu untuk Nabi. Kemudian dikala dipersiapkan perbekalan dan mereka berdua ingin hijrah, maka Nabi membeli onta tersebut. Ketika Nabi membeli kepada Abu Bakar Siddiq, artinya itu onta Abu Bakar Siddiq yang dijual kepada Nabi. Semenjak onta ini bersama Nabi, maka ada kekuatan yang luar biasa di sana. Sehingga dikala Abu Bakar melihat onta, Abu Bakar tahu ini onta Nabi SAW. Makanya Abu Bakar mengira Nabi datang. Ternyata yang datang itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Ali datang, ikhwatul Islam, maka Abu Bakar bertanya, kenapa engkau diutus oleh Nabi SAW datang ke sini? Maka Ali mengatakan, Nabi mengutusku untuk membaca ayat surat Bara'ah, dan di antara isi surat Bara'ah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Perhatikan ayat ini baik-baik ikhwatul Islam. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Najas itu harus kita bedakan antara najasun dengan najisun. Kalau najis itu zatnya yang najis, maka disebut dengan najis. Bisa dipahami? Misalnya benda ini najis karena ada kotorannya, disebut dengan najis. Tapi kalau najasun, yang salah itu adalah keyakinannya. Karena keyakinan orang-orang musyrikun itu tidak lurus, maka disebut dengan innamal musyrikuna najasun. Kemudian pada tahun ini ada perintah dari Allah kepada Nabi disampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Apa perintahnya? Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Maka orang-orang musyrikun yang ada di Mekah setelah tahun ini, yaitu tahun ke-9 Hijriah, tidak boleh lagi mereka mendekati Masjidil Haram. Itulah makna daripada ayat tersebut, fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Artinya, kalau kalian tetap berada di dalam agama kalian silakan, tapi kalian jangan tinggal di dalam Masjidil Haram. Kalau kalian ingin tinggal di Masjidil Haram, maka pilihannya kalian ikut ke dalam agama Rasulullah SAW. Sehingga di antara salah satu nama kota Mekah adalah Al-Masjidil Haram. Dan kemarin kita telah menyebutkan nama-nama Mekah. Mekah yang pertama namanya adalah Mekah, yang kedua Bakkah, yang ketiga Ummul Qura, yang keempat Qaryah, yang kelima Al-Balad, yang keenam Al-Baladul Amin, yang ketujuh Wadin, yang kedelapan Al-Masjidil Haram, yang kesembilan Tuhamah, yang ke-10
Al-Baladul Amin. Itu adalah di antara nama kota Mekah. Siapa yang hafal? Kemarin sudah diulang ya. Itu adalah di antara nama-nama Mekah. Dan salah satu namanya adalah Al-Masjidil Haram. Nah, ini kabar gembira bagi kita yang datang ke Mekah atau bagi kita yang ada di Mekah. Betapa jauh pun tempat tinggal kita dari Masjid Haram ikhwatul Islam, maka dengarkan kalimat ini. Di antara salah satu nama Mekah adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram itu yang mana? Pertanyaannya, Al-Masjidil Haram itu yang mana? Apakah Masjidil Haram itu adalah bangunan masjidnya, atau Masjidil Haram itu adalah tanah haram yang ada di kota Mekah? Mana disebut dengan Masjidil Haram? Sekarang untuk menentukan ayat ini atau untuk menentukan jawaban ini, kita kembalikan kepada ayat yang barusan kita baca. Perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, agar kita tahu betapa mulianya mereka-mereka yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke sana, dimanapun mereka berada. Selama mereka berada di sana, maka mereka akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Wahai orang-orang yang beriman, katakan kepada orang-orang musyrikun, orang-orang yang tidak beriman, bahwa mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram untuk selama-lamanya sampai hari kiamat, dimulai pada tahun ke-9 Hijriah. Pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak beriman, mereka tidak boleh masuk ke tanah haram atau tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram, apa jawabannya? Tanah haram atau Masjidil Haram? Tanah haram. Apa dalilnya? Allah mengatakan Masjidil Haram, kemudian kita mengatakan tanah haram. Tanah haram atau Masjidil Haram? Allah mengatakan dengan jelas, fala yaqrabul masjidal haram. Jangan mereka memasuki dan mendekati Masjidil Haram. Orang yang tidak beriman tidak boleh masuk Masjidil Haram atau tanah haram? Yang pertama atau yang kedua? Masjidil Haram atau tanah haram? Apa alasannya? Karena di antara salah satu nama kota Mekah adalah Al-Masjid. Apa maknanya? Maknanya, perhatikan baik-baik, berarti semua batasan haram, semua tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah bisa dinamakan dengan Al-Masjidil Haram. Dimanapun kita tinggal, ada yang tinggal dari bangunan masjid itu ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 7 kilo. Selama itu adalah tanah haram, maka mereka akan tetap mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat di dalam Masjidil Haram yang pahalanya berapa? Berapa pahalanya? Salah. Lebih daripada 100.000. Apakah sama dengan lebih daripada 100.000? Ya. Tidak sama. Itu kalau kita sholat sendirian. Ya. Kalau kita sholat berjamaah, kalikan lagi 27 kali 100 berapa? Coba bayangkan berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Artinya ikhwatul Islam, karena kita tahu jemaah haji, mereka tidak semuanya tinggal dekat dengan Masjidil Haram. Mereka tidak semuanya tinggal di dekat hotel yang berbintang 5. Bahkan ada di antara kita yang tinggal di bintang 0. Yang penting kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kadang-kadang tempat kita jauh, ada yang 15 kilo. Yang penting apabila kita selama kita berada di dalam lokasi tanah haram, maka semuanya disebut dengan Al-Masjidil Haram. Kemungkinan kita mendapatkan pahala banyak. Iya, tidak akan sama mereka yang sholat di bagian dalam dengan bagian luar. Tidak akan sama orang yang sholat dekat imam dengan yang jauh dari imam. Tapi minimal kita tetap mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka bergembiralah bagi mereka-mereka yang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jal. Mereka bisa tinggal di tanah haram, di Masjidil Haram. Semuanya disebut dengan Al-Masjidil Haram. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yaqrabul masjidal haram. Maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Artinya jangan pernah orang-orang yang tidak beriman mereka mendekati batasan-batasan haram. Dan itu berbeda dengan Madinah. Madinah tidak sama. Maka itu merupakan di antara perbedaan Makkah dengan Madinah. Madinah juga tanah haram, tapi kelipatan pahalanya bagi mereka yang salat di dalamnya, khusus di dalam Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Kalau di Makkah berapa kilo pun saf, ada safnya, seperti misalnya kalau bulan Ramadan, safnya itu sampai 4 kilo ke belakang. Semua mereka mendapatkan pahala sama-sama lebih daripada
100.000. Tapi kalau orang yang di kota Madinah, maka kelipatan pahalanya hanya didapatkan bagi mereka yang ada di bagian dalam Masjid Nabawi saja. Nah, Masjid Nabawi itu yang mana? Yang dalam atau yang luar? Yang dalam atau yang luar? Kalau kita bilang yang dalam, maka silahkan siap-siap dibantah oleh kawan-kawan kita yang ada di luar. Marah nanti saudara kita yang ada di luar. Jadi bagaimana? Kalau termasuk Masjid Nabawi juga termasuk bagian luar, maka ingat, kalau kita ingin baca doa, di mana kita baca doa? Di pintu sini atau di pintu sana? Biasanya kalau kita masuk Masjid Nabawi, pintu mana kita baca doa? Di sini atau di sana? Di sini, berarti seolah-olah kita mengatakan bahwa yang namanya Masjid Nabawi yang bagian dalam sahaja. Iya atau tidak? Karena kita baca doa baru di sini. Baik, ketika kita ingin masuk ke dalam masjid, maka kita mendahulukan kaki kanan. Kapan kita memulainya? Di sini atau di luar sana? Di sana? Di luar? Faktanya kita di sini. Makanya kalau kita mengatakan yang bagian luar itu adalah Masjid Nabawi, maka lakukan sebagaimana kita melakukan Masjid Nabawi. Berarti doanya mulai dari pagar luar. Kemudian melangkah kaki dengan kaki kanan juga mulai dari bagian luar. Kemudian kita menghormati bagian dalam, bagian luar sama-sama disebut dengan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi, ikhwatul Islam, seberapapun dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka tetap dinamakan dengan Masjid Nabawi. Tahun ini, dikala kita datang ke Masjid Nabawi, mungkin perluasannya belum terlalu luas. Bisa jadi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Masjid Nabawi luasnya 3 kilo, 5 kilo. Kita tidak tahu. Semuanya, selama dilakukan perluasan, maka tetap dinamakan dengan Masjid Nabawi. Karena yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah, siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Siapa yang bisa jawab? Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Silahkan bisa dioper ke belakang Pak ya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi jawabannya salah ya. Baik. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Bisa dipahami? Artinya Nabi memberikan konsep. Siapapun yang datang setelahnya, kemudian mereka melakukan perluasan, maka yang pertama kali melakukan perluasan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua mereka yang datang sampai kiamat, kalau dilakukan perluasan Masjid Nabawi seluas-luasnya, maka semuanya tetap disebut dengan Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tanah haram yang ada di kota Madinah, kelipatan pahalanya khusus di dalam Masjid Nabawi. Dan sekarang yang namanya Masjid Nabawi, berarti yang bagian luar sana juga disebut dengan Masjid Nabawi. Sehingga semua mereka yang sholat di dalamnya, mereka mendapatkan pahala lebih daripada 1000 kalau mereka sholat sendirian. Kalau mereka sholat berjamaah, dikalikan lagi 27. Begitulah pahala yang didapatkan bagi mereka yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah. Artinya coba bayangkan ikhwatul Islam, semua yang kita lakukan di sini adalah pahala, keberkahan, keutamaan. Lantas apakah masih pantas bagi kita untuk bermalas-malasan? Makanya selalu kami menceritakan ikhwatul Islam, dan cerita ini selalu kami ulang-ulang. Ada salah seorang, dan rata-rata kita yang datang melaksanakan ibadah haji, banyak di antara kita yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Dan semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemudahan, keberkahan dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tapi ingat ikhwatul Islam, kami pernah bertemu dengan salah seorang nenek yang umurnya hampir 80 tahun. Itu masih gadis atau masih muda? Sudah tua. Coba bayangkan, dikala dia selalu datang ke Masjid Nabawi, tidak ada berhentinya. Baru sampai ke hotel, pergi lagi ke Masjid Nabawi untuk beribadah. Apalagi yang perempuan sulit untuk masuk ke dalam Masjid Nabawinya. Kemudian kami bertanya kepadanya, Nek, jangan terlalu diporsir tenaganya. Maka apa jawabannya? Nak, kita di sini sengaja membeli lelah dan letih. Letih yang kita lakukan di sini, kita sudah antrian 30 tahun lamanya. Letih yang kita lakukan di sini, kita sudah sabar menunggu bertahun-tahun lamanya. Kemudian jikalau Allah berikan kesempatan kita bermalas-malasan di sini, tidak demikian keadaannya. Kalau seandainya Allah takdirkan kita wafat di sini, maka itu adalah wafat yang terindah. Dan ingatlah, orang yang wafat di kota Makkah dan Madinah akan ada pahala yang luar biasa. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau kita beribadah, kemudian kita lelah, kemudian seandainya Allah takdirkan kita ini adalah waktu terakhir kita, ingat, teman kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman kita adalah keluarga Nabi, sahabat Nabi, tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha." Barang siapa di antara kalian yang meninggal di kota Madinah, ketahuilah
aku akan menjamin syafaat untuk dirinya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi memberikan kesaksian untuknya. Syafaat bagi orang yang berdosa, kesaksian bagi mereka yang taat beribadah. Artinya kalau kita bersalah, maka tetap mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu mulia sekali ikhwatul Islam. Makanya tujuan kita di sini adalah untuk berletih. Lelah kita itu tidak gratis. Kita bayar dengan bayar yang begitu banyak. Kita antrian dengan bertahun-tahun lamanya. Kemudian dikala Allah mudahkan, kita bukan untuk bermain-main di sini. Makanya semaksimal mungkin waktu kita habiskan di dalam Masjid Nabawi, kemudian di Tanah Haram misalnya, pokoknya habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia setelah salat, yang lainnya adalah bagaimana kita mengkhatamkan Al-Quran selama kita melaksanakan ibadah yang mulia. Makanya nanti ada targetnya. Setiap kita yang melaksanakan ibadah haji, bawa Quran saku di dalam tasnya. Setiap ada waktu baca Quran, jangan buka handphone. Mohon maaf ya kalau kasar ya, tapi harus kita lakukan yang demikian. Bawa Quran kecil. Kalau kita baca Quran dari handphone, itu baca Qurannya 5 menit, main handphonenya 5 jam. Iya atau tidak? Tapi kalau Al-Quran yang kita buka, maka itu ada nilai pahalanya. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, di antara salah satu yang menghindarkan seseorang dari penyakit pikun adalah ketika mereka membiasakan dirinya membaca Quran dari mushaf. Dari mushaf. Makanya nanti dikala Allah mudahkan bagi kita, sekarang kita ada target, saya tidak pulang dari melaksanakan ibadah kecuali Al-Quran sudah saya khatamkan 1 kali, 2 kali, maksimal 3 kali misalnya. Kalau bisa 4 kali misalnya. Itu yang harus kita lakukan. Artinya agar kita menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan yang demikian. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita, dan kita akan membaca sedikit pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara singkat saja. Pertanyaan yang pertama, apa hukum membadalkan haji untuk orang tua yang sudah wafat? Ikhwatul Islam, badal itu untuk 2. Yang pertama untuk orang yang sakit, yang tidak mungkin lagi datang melaksanakan ibadah. Jadi orang hidup juga bisa dibadalkan. Misalnya orang tua kita tidak mungkin lagi naik pesawat, tidak mungkin lagi melakukan perjalanan, dibadalkan. Kemudian bagi mereka yang meninggal, dan itu adalah sunnah Nabi, dan dianjurkan bagi kita yang mungkin sudah pernah melaksanakan ibadah haji, jangan berikan badal kecuali untuk dirinya. Tapi kalau seandainya dia belum melaksanakan ibadah haji, maka cari badal untuk orang lain. Artinya cari orang lain, badalkan untuk orang tuaku. Maka itu di salah satu di antara bentuk ibadah yang pasti sampai kepada orang tua. Karena ada beberapa ibadah yang para ulama itu sepakat. Yang pertama badal, haji dan umrah. Yang kedua sedekah, yang ketiga puasa. 3 ibadah ini para ulama mazhab mereka sepakat bahwa pahalanya pasti sampai untuk orang yang kita tuju, baik yang ada hubungan atau yang tidak ada hubungannya. Apalagi orang tua kita. Dan untuk orang tua, ingat baik-baik, apapun ibadah yang kita lakukan, maka semua ibadah tersebut pasti sampai pahalanya untuk orang tua kita. Karena kita seperti ini gara-gara orang tua kita. Orang tua kita mungkin jarang di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji, tapi di dalam doanya, ya Allah, aku tidak berhaji, jangan sampai anakku tidak berhaji. Bisa jadi kita berhaji gara-gara doa orang tua kita, kita tidak tahu. Maka semua yang kita lakukan pasti pahalanya sampai kepada orang tua kita, diniatkan atau tidak. Apalagi kalau seandainya kita niatkan. Maka di antara salah satu doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, hafal baik-baik doa yang mudah. Allahumma ufirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Singkat, Allahumma ufirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Doa ini jangan pernah kita tinggalkan dalam setiap kali kita berdoa. Dan kemarin kita bercerita tentang masalah doa, tapi karena waktu kita mepet di Ikhwatul Islam, insyaallah besok kita akan ulang lagi. Artinya di dalam doa jangan lupakan kalimat ini, Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Karena apabila kita mendoakan diri kita, orang tua kita, dan semua orang-orang mukmin yang ada di dunia, di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani, malaikat mengatakan kepada orang yang mendoakan, walaka bimithil, kamu juga mendapatkan doa sebagaimana kamu mendoakan saudara kamu. Coba bayangkan, orang mukmin yang ada di dunia sekarang ini berapa jumlahnya? Ada 2 miliar? Ada atau tidak? Mereka mukmin atau tidak? Ketika mereka mukmin, semua doa kita didapatkan, mereka dapatkan, dan kebaikan mereka kita dapatkan juga. Jadi dikala kita mendoakan saudara kita, yang beruntung itu siapa? Kita yang berdoa. Kalau kita beruntung mendoakan saudara kita, apakah kita tidak beruntung mendoakan kedua orang tua kita?
Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang kedua, nama surah Al-Quran satu-satunya yang tidak ada kalimat di dalamnya adalah Al-Ikhlas. Pertanyaannya, bagaimana dengan surah Al-Fatihah? Mohon penjelasannya. Ikhwatul Islam, surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu dinamakan dengan Al-Fatihah karena itu adalah surat pembuka. Jadi karena memang ia ada awalnya dan dia merupakan di antara awal surat, bahkan dia merupakan rukun salat, maka disebut dengan Al-Fatihah. Sehingga orang sudah jelas mengetahui bahwa itu Al-Fatihah, pembuka Bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah bagian daripada pembuka surat. Sedangkan surah Al-Ikhlas yang sebelumnya kita jelaskan di ikhwatul Islam karena ada makna terkandung dan tersirat di dalamnya. Terlepas daripada itu semua, ini berkaitan dengan masalah keikhlasan, karena keikhlasan itu sebagaimana ada salah satu surat yang bernama surat Al-Ikhlas, tapi surat Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Seolah-olah kalau kita ikhlas, maka seolah-olah amalan kita itu tidak dinampakkan kepada orang lain. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, insyaallah pertanyaan yang berikutnya akan kita jawab keesokan hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemahaman kepada kita terhadap pembahasan yang kita lakukan pada malam hari ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Kalau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah, semoga umrahnya dijadikan umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya dijadikan hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dzamban maghfur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya berkah bahasa belum memberikan barokah. Lima candat makin lupa, ini jangan lupa. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله